Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah teman-teman, pada video kali ini ya gue dihubungin lagi nih untuk diminta tolong ganti balutan teman-teman. Ya ini yang sebelumnya kemarin kita pasang melolin, ya kita coba buka gimana hasilnya. Nah nih tuh melolin ya, lebih mudah diangkat ya teman-teman. Nah ternyata teman-teman ya, lukanya kok malah jadi membesar ya teman-teman ya. Kenapa nih kira-kira teman-teman? Nah tuh kalau pakai melolin itu teman-teman ya, bersihinnya tuh jadi gampang banget, serius. Cuman yang gue bingung di sini kalau teman-teman perhatiin ya, luka kemarin sama luka yang sekarang itu agak berbeda. Yang ini kok lebih banyak yang ngeletek. Akhirnya di sini gue ngobrol sama ibunya, "Bu, ini kemarin kok kenapa bisa jadi malah tambah lebar begini?" Kata gue gitu kan, karena gue juga bingung. Ya, kata si ibunya, "Iya mas, mungkin kayaknya saya kurang minum." Nah dari sini ketahuan ya teman-teman ya, si ibu minumnya agak kurang. Ya jadi kalau kata anaknya teman-teman, anaknya udah hancurin tapi si ibu ngerasanya tuh minumnya udah banyak. Ya akhirnya dari situ ya gue bilang, ya udah kalau gitu sekarang takarin aja pakai botol, misal pakai botol Tupperware, sehari itu udah harus habis 10 gelas minimal, atau enggak pakai aqua literan ya, sehari tuh 2 liter gitu. Karena teman-teman ya, luka itu kadang nggak bisa ditebak ya, kenapa dia nggak bisa nutup ya, kenapa dia kok ngeletek terus, kenapa kok dia berbau ya, itu kita nggak bisa tebak sebenarnya, kecuali emang kita benar-benar udah mengkaji dan selalu kita terus yang ganti balutan. Gue pernah denger juga luka itu teman-teman kalau udah bagus terus tiba-tiba karena faktor kita sendiri yang nggak atur gula darah misalnya, atau nggak ngerawat lukanya nggak bener ya, terus luka yang udah bagus rusak lagi, yang udah bagus rusak lagi, yang bagus sudah rusak lagi. Nah kalau akan terjadi seperti itu, katanya yang gue pernah dengar, luka juga akan lebih lama membutuhkan proses penyembuhan. Seperti itu. Beda ketika kalau dari awal tuh kita ngerawatnya udah bener, pola makan udah dijaga, pokoknya kontrol rutin ke ke dokter spesialis gitu kan. Nah itu mungkin akan langsung membaik teman-teman gitu ya kalau udah sampai nutup. Cuman beda halnya cerita dengan pasien ini teman-teman. Pasien ini tuh ya gitu ya, kadang yang namanya orang teman-teman ya itu nggak bisa disamain ya. Oh iya, buat teman-teman ya yang butuh jasa perawatan luka ya, mungkin daerah Jabodetabek ya, bisa hubungin gue, nanti gue taruh nomor handphonenya di kolom komentar atau enggak di kolom deskripsi ya, nanti gue bisa datang gitu kan, home visit. Buat yang di luar daerah atau di luar pulau, teman-teman bisa konsultasi online ya, berbayar seikhlasnya teman-teman ya. Beberapa temen itu udah ada yang konsultasi online dan udah ada yang sampai nutup teman-teman gitu. Jadi konsultasi online juga sangat efektif. Nah terus apalagi ya, untuk klinik ya yang mau MOU boleh teman-teman ya. Gue kebetulan udah MOU di beberapa klinik dalam terkait hal perawatan luka. Oke kita lanjut lagi teman-teman ya. Ini lukanya tuh warnanya kurang bagus ya, kalau teman-teman lihat. Kenapa kurang bagus? Karena luka ini warnanya gelap teman-teman ya kan, merah, tapi merahnya tuh merah lebih ke gelap. Padahal luka ini tuh hanya tinggal proses epitelisasi aja teman-teman, tapi sering banget rusak ya. Karena tadi gua udah coba pakai melolin, dan terus melolinnya ini kelihatannya luka malah jadi tambah parah. Sebenarnya harusnya pakai melolin itu udah bagus ya teman-teman ya, jadi disesuaikan dengan kondisi luka. Cuman di sini tuh si ibunya emang kurang minum, jadinya ya gampang ngeletek teman-teman, itu salah satu faktornya.
dari situ ya gue udah nggak bisa apa namanya, nggak, aduh kata gue dalam hati gue, aduh jangan pakai melolin dulu dah, kalau malah ngerembes begini gitu kan malah jadi kurang bagus. Mau dibikin pakai foam dressing cuman kan nggak ada. Ya udah akhirnya niatnya pada balutan ini tuh gue pakai kasa kembali teman-teman. Ya jadi dalam proses luka ini teman-teman, tadi teman-teman udah lihat mungkin ya, tadi tuh udah gue cuci pakai sabun khusus cuci luka ya. Terus ini lagi gua kompres pakai antiseptik ya sambil di infrared teman-teman ya. Infrared ini hanyalah terapi tambahan, kalau nggak ada infrared juga tidak apa-apa ya teman-teman ya, seperti itu. Nanti habis di infrared ya bisa dikeringin kalau emang masih banyak apa namanya lendir atau nggak cairan berlebih ya, ditotol-totol pakai kasa bisa. Terus abis itu bisa teman-teman langsung salepin. Ya sebenarnya perawatan luka modern sih sebenarnya gitu-gitu aja. Cuma ini tergantung kitanya sebagai operator atau enggak perawat luka itu harus cekatan, karena memang setiap luka mungkin prosesnya iya sama. Ya kan, mencuci luka, terus membuang jaringan mati dan memilih balutan yang tepat. Nah, dalam hal memilih balutan yang tepat, teman-teman, inilah yang perlu uh, ada skill ya atau enggak kemampuan ya. Jadi kita sebagai praktisi perawatan luka itu harus tahu nih kalau begini dressingnya pakai apa nih ya kan, nutup lukanya pakai apa, salepnya jenisnya pakai yang apa. Nah itu kita juga udah harus paham teman-teman. Ini gua sinar infrared kurang lebih 10 sampai 15 menit ya teman-teman ya. Kebetulan infrared ini teman-teman ya bisa diatur suhunya, bukan suhunya sih, cahayanya gitu. Tapi di sini gue bisa selalu pakai yang paling full dan selalu gue tanya ke pasien, ini kepanasan nggak gitu kan. Kebanyakan sih nggak kepanasan karena rasanya hangat teman-teman ya. Kalau diperhatiin ya teman-teman ya, orang-orang fisioterapi juga pada banyak yang menggunakan lampu infrared. Dan gue baca di penelitian lampu infrared itu bagus untuk menstimulus sirkulasi darah teman-teman, seperti itu. Pasien ini udah mau setahun teman-teman ya. Jadi dulu itu lukanya gede banget ya, kalau di channel sebelah teman-teman lihat. Nah ini tuh gue basahin lagi, terus gue tarik kasanya pelan-pelan teman-teman ya. Jadi katanya gue juga baca, katanya antiseptik itu lebih mantep dikompres teman-teman gitu dibanding langsung diguyur. Gue juga belum baca pastinya sih ya, tapi waktu itu gue lihat di jurnal salah satu penelitian orang, katanya antiseptik bagusnya dikompres, seperti itu. Nah ini lagi gue ngaduk salep ya teman-teman. Jadi ini gue combine ya, Medco hijau sama Medco Vazin merah. Kebetulan karena keluarganya menyediakan salep tersebut ya. Sama tadi cairan antiseptik ya gue pakai Sterobak ya tadi karena keluarga menyediakan. Ya kalau teman-teman mau beli keterbatasan biaya, terus mau beli ganti salep dan lain-lain ya bisa konsultasi ke gue ya. Kebetulan gue jual juga beberapa salep ya, tapi enggak gue jual bebas ya teman-teman ya, dalam artian gue harus tahu dulu lukanya kayak gimana, seperti itu. Sebenarnya setiap salep juga mempunyai kandungan-kandungan tertentu ya, misal kayak salep A ya kandungannya apa ya, salep B kandungannya apa, dan setiap luka itu berbeda ya teman-teman ya, kebutuhannya apa gitu kita harus tahu. Jadi nggak pakai salep A terus B terus C terus. Kan kalau di rumah sakit biasanya kan kalau pakai madu terus pakai supratul terus gitu. Tapi kalau di perawatan luka modern itu tidak seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, yang butuh jasa perawatan luka silakan kontak gua atau enggak chat aja dulu di kolom komentar kalau gua belum taruhin nomor handphone ya. Buat apa namanya yang di luar daerah atau luar pulau bisa konsultasi online ya, berbayar seikhlasnya teman-teman.
Mungkin itu aja sih teman-teman video kali ini dari gua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.